Iya Pak, ada apa Pak? Ada apa? Anak bapak si Tari itu kelewatan, Pak. Sabar sebentar Pak. Ada apa dengan anak saya? Anak bapak si Tari nabrak saya. Tuh, saya sampai jatuh. Boyok saya kambuh. Bener Pak? Malah, nggak percaya kamu ya. Nah, nih, tanya sama anaknya sendiri tuh. Tanya. Tuh. Tari sebentar Tari. Tuh kan, dia tuh merasa bersalah sama saya, Pak. Jadinya takut. Ya sudah, kalau begitu atas nama anak saya mohon maaf Pak. Maaf. Pokoknya saya nggak mau tahu. Saya minta ganti rugi. Untuk pijat saya nih. Boyok saya kambuh nih. Aduh. Iya, baik. Sebentar ya Pak ya. Aduh. Ya udah kalau gitu. Makasih ya, Pak. Pak, nih ada makanan. Nyebelin banget sih. Tari, kamu selalu aja bikin masalah. Kamu itu benar-benar kelewatan, Tari. Pak, bapak tuh Pak yang kelewatan. Tadi tuh lagi lapar kayak gini, bukannya dikasih makan malah diomel-omelin. Bisa-bisa tuh tadi kena busung lapar, Pak. Tari, kamu itu sudah besar. Kata siapa, Pak? Tadi itu masih anak-anak. Tari, seharusnya anak seusiamu itu sudah bisa mikir mana yang baik, mana yang tidak. Pak, gimana sih Pak tadi bisa mikir kalau tadi tuh lagi kelaparan kayak gini? Coba masih ada ibu. Sudah, kamu nggak usah nyinggung-nyinggung tentang ibumu. Biarkan ibumu itu tenang hidup di alam baka. Pak, tadi tuh nggak bisa tenang kalau tadi tuh lagi kelaparan kayak gini. Tari, kamu kira kamu saja yang lapar? Bapak pun lapar. Kalau kamu ingin makan, ayo bantu Bapak untuk berburu. Gak mau ah, tadi lagi males. Bapak aja sana yang berburu. Tari, kalau kamu ingin makan, ayo bantu Bapak untuk berburu. Kamu jangan malas. Ayo. Ah, Ayo. Bapak. Udah. Ayo. Cepat. Pak, tangkap tuh Pak semua burung belibisnya. Iya, tangkap semua untuk apaan? Satu saja itu cukup untuk makan kita berdua. Pak, kalau Bapak mau nangkap satu doang, yang mendingan Bapak aja deh Pak yang buru. Kamu tenang ya. Tari, kamu apa-apaan sih? Kamu lihat gak tuh lah tuh? Tuh, burung-burung belibisnya pada kabur semua. Ya lah Pak, nyantai aja kali, nanti juga burungnya datang sendiri. Kamu ini kalau dibilangin malah ngeledek aja. Gue mau ikutan Pak, ikut aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga makanan ini membawa berkah. Tari! Pasti dia pulang duluan ya anak. Wah! Tari, kamu ngagetin Bapak aja. Kalau jantung Bapak copot gimana coba? Loh, Pak, kok bawa burung belibisnya cuma satu sih Pak? Tari, kalau kita membunuh semua burung belibis, nanti burung belibis itu akan punah, akan habis. Ya, nggak bisa berkembang biak lagi. Ah, Bapak, tadi nggak cukup segitu. Kalau burung belibis yang ada lagi, kan kita bisa cari hewan buruan yang baru. Ya palingan di hutan kita cari banteng, pinci, terus rusa. Masih bisa kan? Tari, membunuh itu harus sesuai dengan aturan. Kalau kita membunuh sembarangan, nanti kita akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Yuk. Pak, maaf. Itu burung belibis ya, Pak? Ah, iya. Mas, aku jadi pengen banget makan burung belibis goreng. Pasti rasanya enak, Mas. Aduh, Pak. Maaf loh, Pak. Istri saya ini lagi ngidam, Pak. Kadang-kadang ya keinginannya tuh macem-macem, Pak. Jangan. Enak aja. Nanti saya makan apaan, Bu? Tari.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau gitu ambil aja. Ini buat Bapak dan Ibu. Makasih ya Pak ya. Makasih loh, Pak. Pak, jangan terima kasih aja dong. Tukeran tuh sama jagungnya. Tari, Nih, nak. Aduh, ambil ya. terima kasih Pak, terima kasih. Maaf merepotkan. Gak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa. Nah, itu dong. Ya, saya permisi dulu. Monggo, Bapak, Ibu. monggo. Ya, permisi. Sama-sama, Pak. Makasih, Pak. Ya Allah, Pak. Ayo. Kenapa, Pak? Haus, Pak. Lapar. Bapak haus, ya minum. Kalau lapar ya makan lah. Tari, nggak boleh begitu kamu. Gini, Pak. Kami punya jagung, ya. Gak mau, Pak. Enak aja, ini kan punya Tari. Nggak apa-apa, kita kasih aja ya Bapak ini. Udah kasihan Bapak ini. Ini Pak, tolong terima. Iya. Makasih banyak ya, Pak. Iya. Iya. Hati-hati ya Pak. Cuma dua sih, Pak. Nih, jagungnya udah matang tuh. Aduh, panas, Pak. Makanya kamu jangan langsung comot, ditiup dulu. Ya elah, Pak. Kalau ntar mah ntar keburu tambah lapar. Kamu ini kalau disuruh makan aja nomor 1, cepet. Tapi kalau disuruh kerja, malah lambat. Ya beda lah, Pak. Kalau makan tuh enak. Kalau kerja ya capek banget lah. Udah kenyang? Ya belum lah, Pak. Kan ya baru keisi lambung kiri, lambung kanannya belum. Yang itu buat Ari ya, Pak? Ya udah. Ini buat kamu. Susah juga tidur kalau perut ini keroncongan. Pak, tadi lapar nih, Pak. Loh, kamu kan tadi sudah makan 2 jagung. Kok sekarang sudah lapar lagi? Ya iyalah, Pak. Tadi kan makan siang, sekarang makan malam. Ya belum kan? Tari, masih mending kamu itu sudah makan. Bapak ini seharian nih perut bapak keroncongan nih belum makan dari tadi. Ya ampun, Pak. Bapak kan udah sering puasa. Kalau Tari enggak kan? Ya udah, Bapak cariin Tari makanan. Iya. Bapak akan cari makanan di kebun belakang ya. Bentar. Singkong baru 3 bulan apa ada isinya ya? Coba dulu deh. Nggak ada isinya. Sama nggak ada isinya. Daripada nggak ada, mendingan daunnya aja lumayan buat direbus.
sih Bapak? Nyari singkongnya lama banget. Pada tambah lapar lagi. Udah, susulin Bapak aja. Pak, mana sih? Lama banget nyari ubinya. Bapak, Bapak, Pak. Bapak! Pak! Pak! Bapak kenapa, Pak? Bapak! Pak bangun, Pak! Bangun, Pak! Bangun! Bapak! Pak bangun, Pak! Tolong! Tolong! Pak! Bapak! Pak, gimana keadaan Bapak saya? Natari, racunnya sudah menyebar ke pembuluh darahnya. Tapi masih bisa disembuhin kan, Pak? Sangat sulit mencari obatnya. Ular tanah yang menggigitnya, ular tanah yang langka dan paling berbisa. Dalam 3 hari, kemungkinan bapak kamu akan meninggal. Apa? Meninggal? Pak, Pak, tolongin saya, Pak. Saya nggak mau kehilangan bapak saya, Pak. Tolongin saya. Maaf Natari, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya suatu keajaiban yang bisa menolong bapak kamu. Sabar ya. Pak, maafin Tari, Pak. Gara-gara tadi bapak digigit ular. Tari janji sama bapak kalau bapak sembuh. Tari bakal jadi anak yang baik. Iya. Maafin Tari, Pak. Maafin Tari. Belibis ini kejerat tali. Lumayan juga nih buat makan siang. Kasian juga burung belibis ini. Aku jadi ingat sama bapak yang lagi sakit. Aku harus tolongin burung belibis ini. Terima kasih, kamu sudah menolong putriku. Kok kamu bisa ngomong? Tari, kamu anak yang baik. Kamu sudah menolong anakku. Sebagai balas budi, aku si Raja Belibis akan beritahu cara menyembuhkan bapakmu. Kamu tahu bapakku lagi sakit? Pasti tahu, kabar burung kan cepat menyebar. Terus bilang di mana obat yang bisa menyembuhkan bapak? Obatnya memang ada, tapi sulit untuk mendapatkannya. Demi menyelamatkan bapak, aku rela ngelakuin apa aja. Untuk menyembuhkan bapak kamu harus mengambil madu bunga raksasa yang dijaga tawon raksasa. Adanya juga di taman bunga raksasa. Madu itu obatnya. Madu itu harus kamu minum agar kamu kuat bernafas dalam air. Aku masuk ke laut. Kamu harus mengambil ganggang emas yang dijaga ikan paus dan gurita di laut utara. Aduh, serem banget. Memangnya ganggang itu obatnya? Belum. Ganggang itu adalah alat untuk membius kuda bertanduk satu. Setelah kuda itu tidur, kamu bisa mengambil surainya. Karena surai kuda itu adalah obat untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh bapak kamu. Terima kasih ya Raja Belibis. Selamat mencarinya. Pak, Tari mau pergi, Pak. Tari mau cari obat buat bapak. Kamu mau kemana, nak? Tari mau ke Taman Bunga Raksasa, Laut Utara, dan tempat kuda bertanduk satu, Pak. Tempat itu jauh. Jangan, nak. Dan sangat berbahaya. Pak, Tari rela ngelakuin apa aja buat bapak. Terima kasih ya, nak ya. Ternyata kamu anak yang baik. Tari,
Iya, Pak. Kamu bawa sumpit itu untuk menjaga kamu dalam perjalanan. Hati-hati ya nak ya. Di perjalanan nanti kamu harus bersikap baik. Iya, Pak. Tari janji. Tari akan jadi anak yang baik. Sakit ya? Ayo lawan kau berani. Dia kok nggak marah sih? Iya, biasa kok digangguin marah ya. Mana ya? Cepetan dulu. Lari. Kok kamu nggak marah sih? Aku nggak mau berantem sama kalian. Kenapa? Takut. Bukan takut, tapi tuh aku lagi pengen nyari obat buat bapak aku. Soalnya tuh bapak aku lagi sakit gara-gara dipatok ular berbisa. Apa? Bapakmu sakit di patung ular berbisa? Iya, makanya kalau enggak, bapak aku bisa meninggal. Hah? Meninggal? Tari, aku ikut. Kita mau kemana sih? Kok dari tadi nggak ada jalan bekas orang? Iya, jangan-jangan kita tersesat lagi. Oi, Tari, sebenarnya kamu tahu jalannya nggak sih? Duh, kalian semua tuh bayal banget sih. Aku juga nggak tahu. Capek deh. Kok kayak gini mah kita nggak ikut? Kalau kalian nggak mau ikut, mending kalian tuh pulang aja deh. Oke, kita pulang. Oh iya ya, mereka kan udah baik mau nemenin aku. Tunggu. Maafin aku ya, tadi aku marah-marah sama kalian. Soalnya aku juga bingung. Berjalanlah ke arah matahari. Hah? Bisa ngomong? Jangan pada takut. Itu namanya Raja Burung Belibis. Dia baik kok. Aduh, untung baik. Berjalanlah terus. Kalian akan melihat hutan. Di sana, carilah taman bunga raksasa. Tapi ingat, berhati-hatilah. Terima kasih ya Raja Burung Belibis. Terima kasih ya Raja Burung Belibis. Yaudah yuk, kita berangkat. Yuk. Wah, Bunganya gede-gede ya? iya betul. Ini namanya Taman Bunga Raksasa. Wah, bunganya. Wah, bunganya bagus banget ya. Kalau aku petik, pasti bagus buat hiasan di rumah. Jangan. Tunggu. Jangan. Joko, jangan. Aduh, Tari, tolongin. Joko, tolong. Joko. Aduh, cepetan bantuin dia. Udahlah, biar aja. Lagian kan dia juga udah gede. Kamu gimana sih? Kamu cuma mikirin diri sendiri, Tari. Kan Joko udah nolongin kamu. Iya juga sih. Aku udah janji sama Bapak menjadi anak yang baik. Cepetan. Ya udah. Ayo teman-teman. Tunggu.
Makasih ya. Makanya Joko, jangan ceroboh. Kamu sih, gimana kalau kamu dimakan bunga itu? Nggak bisa pulang kan kamu? Ah, udah. Mending kita ke sebelah sana aja yuk. Yuk. Itu kayak bunga raksaksanya deh. Wah, kayaknya madunya manis tuh. Kita minum aja yuk madunya. Mumpung lagi haus. Jangan, kok. Aduh, kok. Kayaknya aman deh kalau ngumpet di sini. Aja berisik, jadi tahuan. Aduh, sakit tuh. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Kenapa sih teriak-teriak? Kakiku disengat tawon. Aduh. Aduh, pantatku sakit. Kayak disuntik pakai suntikan gajah. Kakiku juga sakit nih, kena sengat. Aku dendam sama tahun itu. Lihat nih. Jidat aku nyampe benjol. Kita harus cari cara untuk ngalahin tahun itu. Teman-teman, bata yang ini membal kayak karet. Coba deh. Iya, membal. Kayaknya ini bisa ngelumpuhin sengat tahun itu deh. Gimana caranya? Lihat aja nanti. Sekarang bantuin aku nyabutin ini. Ayo. Joko, mau kemana? Aku mau bantuin Tari ngelawan tahun itu. Udah dah, sana pergi. Aku sama Tarjo mau cari buah-buahan. Lapar nih. Woi Tari, sini. Capek ya kejar-kejaran sama tawon? Itu mah kamunya aja yang letoy. Udah, biar Joko yang ada pintu tawon. Oi, tawon jahil! Coba sengat aku lagi kalau berani. Kan tadi kamu cuma kebetulan aja. Tari, kamu dari dulu tuh nggak pernah mau ngalah deh. Oh iya ya, aku memang selalu nggak mau kalah sama mereka. Enggak kok, tadi aku cuma bercanda. Tadi kamu hebat kok ngalahin tawonnya. Ya iyalah hebat, Joko gitu loh. Jok, kayak
sengatan tawon yang tadi itu bisa jadi senjata buat peluru sumpit deh. Oh, iya bener juga. Ini deh ambil. Don, ada butuh. Iya, itu. Ini buah apa, Don? Kayaknya anggur nih. Anggur kok gedenya segede buah apel sih? Anggur raksasa kali. Kamu dulu Ki yang makan. Siapa tahu enak. Kenapa sih? Kamu takut buah ini beracun? Iya. Kok kamu yang keracunan, aku kan nggak jadi makan. Hah? Dasar penakut. Lihat nih ya, aku mau makan buah ini. Lihat nih. Aku makan ya, lihat nih. Manis kan, manis. Kayaknya enak tuh. Tuh kan, gak apa-apa kan? Enak kan? Gak gatal kan? Enak. Aduh, gatal, aduh. Gak apa-apa nih. Aduh. Kalian sih pada rakus. Ih, jahat kamu. Iya. Bukannya nolongin, malah ngecek. Ya udah deh, kan aku udah janji akan jadi anak yang baik. Jadi, nih aku kasih madu bunga supaya bisa sembuh. Cepat minum, cepat. Gatal-gatalnya hilang. Madu bunga ini bener-bener ajaib. Iya, tapi jadi tinggal setengah deh. Masih cukup kok buat nyelam nanti. Tari, sekarang kita mau kemana lagi? Sekarang kita ke Laut Utara. Mau cari ganggang emas. Kamu tahu jalannya nggak? Enggak. Ya, apa deh. Jangan khawatir. Aku akan mengantar kalian ke Laut Utara. Kalian naiklah ke punggungku. Burung kecil gini mana bisa naik rame-rame? Iya. Jadi gede. Iya. Naik yuk. Yuk. Sebenarnya ganggang emasnya di mana sih? Ya pasti di daerah lautan ini. Makanya kamu harus nyelam ke dasar laut. Kan madu ini bisa bantu kamu nafas di dasar laut. Sebaiknya kita pastiin dulu nyelamnya di mana. Betul tuh, supaya kamu gak nyasar di dalam lautan. Aja yuk. Ya udah.
Pada mau kemana, Dek? Oh, ini kita lagi jalan-jalan. Ya Pak, sekalian mau berjemur. Berjemur kayak bule aja. Pak, kata orang itu ganggang emas ada ya? Betul, Neng. Ganggang emas itu memang ada. Emang kenapa, Neng? Nggak apa-apa, Pak. Cuma nanya aja. Emangnya ganggang emas itu tumbuhnya di mana sih, Pak? Dari sini sangat jauh, Neng. Di antara Pulau Hantu dan Pulau Abadi. Memang ada apa, Neng? Enggak Pak, enggak Pak. Udahan yuk. Makasih ya Pak. Ya. Hati-hati. Ya Pak. Jangan bengong aja dong. Jadi enggak? Gimana ya? Aku agak takut nih. Tenang aja. Aku yakin kok kamu bisa. Teman-temanku ternyata baik semua ya. Tapi akunya aja yang sering jahat sama mereka. Percaya aja Tari. Kan nggak mungkin Raja Belibis bohong. Apa benar madu itu bisa membuatku berenang dan menyelam? Beneran nih, aku bisa berenang sama menyelam. Ya udah, aku nitip ya. Gurita. pasti berhasil lah. Iya, dia pasti. Tari, gangangnya ketemu nggak? Tadi tuh aku dihadang sama gurita raksasa. Terus aku dilempar ke sini. Gimana cara ngadepinnya ya? Aduh, mana Raja Belibis nggak datang lagi. Aku dapat ide. Ide apa? Tari, sempit dan setengah tahun kamu bisa jadi senjata tahu? Emang setengah tahun ini bisa jadi senjata yang ampuh? Ya namanya juga usaha. Sekarang aku tahu. Setengah tahun ini bisa jadi senjata yang ampuh. Ampuh sih ampuh, tapi jangan dicoba ke teman sendiri. Iya, maaf. Ya udah, aku pergi dulu ya. Narjo, bangun dong.
berhasil. Hah? Itu gagang emasnya. Sadar juga kamu, Tarjo. Tadinya sih kita pengen buang ke laut kalau nggak sadar. Si Tari mana? Dia balik ke laut tuh. Pengen ku hajar tuh anak. Aduh, emang udah nasibnya kayak gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan Tari selamat ya. Ya udah, kita doain aja yuk. Yuk. Kayaknya paus itu udah nggak ada deh. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Aku berhasil ngambil gagang emas ini. Sekarang aku harus kembali ke permukaan. Wah, mana sih tuh anak? Kok dari tadi nggak muncul-muncul? Iya. Jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan Tari dimakan oleh gurita raksasa. Maafin aku. Iya. Meskipun kamu jahil, kamu kan juga teman kita. Apa tuh? Jangan-jangan gurita raksasa. Nanti itu Tari. Teman-teman. Teman-teman, lihat deh. Aku berhasil nangkap gagang emasnya. Yeay! Yaudah, kita ke sana yuk. Ayo. Yuk. Pak, minta tambah satu lagi dong, Pak. Pak, tambah satu lagi dong, Pak. Emang habis ngapain, Neng? Kok aus sekali, Neng? Saya habis nyari gagang emas, Pak, di dasar laut. Iya, Pak. Tari habis ngalahin gurita raksasa, makanya dia jadi aus. Hah? Gurita? Pak, nambah lagi dong, Pak, satu. Iya, Neng. Yuk, sekarang kita cari surai kudanya. Ayo. Yaudah, yuk. Berapa, Pak? 15.000, Neng. Jo, biasa. Pasti, Pak. 15.000. Hah.
Ya, makasih deh. Makasih ya, Pak. Yuk. Ayo. Tinggal 1 hari lagi, tapi kok kita nggak ketemu-ketemu sama kuda itu ya? Iya. Udah deh, sabar aja deh, Tar. Kita pasti bakalan ketemu kuda itu. Raja Burung Belibis, di mana tempat kuda itu berada? Sebentar lagi, kamu akan sampai di tempat kuda bertanduk satu itu. Ah, kenapa nggak datang dari tadi sih? Tahu nih. Sekarang, aku harus pergi lagi. Ya, ditanya malah kabur. Yaudah. Mendingan sekarang kita ke tempat itu yuk. Yaudah ya. Wah, luas banget tempatnya. Iya. Kita istirahat dulu yuk. Aduh. Duh, capek banget ya. Kok kudanya nggak kelihatan ya? Iya. Katanya Raja Belibis, kudanya ada di sini. Teman-teman, lihat deh. Ini kan jejak kuda. Oh, iya. Yuk kita ikutin yuk. Ayo. Itu tuh kudanya. Oh iya. Ya, kabur. Tari, namanya juga kuda liar, jadi nggak gampang ngambil surainya. Lihat deh. Rumputnya langsung mati. Oh iya. Ingat kata-kata Raja Belibis, ganggang emas ini untuk membius kuda. Mau diapain gagang emasnya? Udah sini pelurunya. Mana sini sumpitnya? Tiup sumpit ini ke arah kuda itu. Iya. Gak kena. Tapi kayak kudanya mana deh? Kita nggak boleh. Aduh, Tari tolongin cepetan. Tari tolongin dong. Ayo. Kita naik ke pohon itu. Ayo cepetan. Aku punya ide. Gimana kalau kita melempari kuda itu pakai ranting ini? Wah, benar juga ide kamu, Tar. Ayo deh, yuk. Yaudah yuk. Kuda jelek. Sini kalau berani. Iya, nih, ambil nih.
makasih ya. Kalau nggak ada kalian pasti aku udah kesakitan deh jatuhnya. Makasih. Kita gepeng nih. Terus sekarang gimana? Sumpit aku udah patah. Cara ngambil surai kudanya gimana? Ngedeketin kudanya aja susah. Aku punya akal. Tunggu ya. Terjo, kamu mau masuk kuda itu pakai akar ini? Iya. Kita main koboi-koboyan. Gimana? Udah, ayo. Gimana cara ngelasuk kudanya? Kalau kuda itu ngeliat kita, bisa-bisa kita tuh diseruduk. Serahin aja sama takdir si koboi cewek. Hebat kamu, Tarjo! Wah! Awas, kuda mau kabur! Bantuin tahan! Iya. Untung kita mendarat dengan selamat. Kita naik kuda nih. Naik kuda. Hore! Berarti kita berhasil. Iya. Tapi kayaknya kudanya nggak seneng tuh kita naikin. Kok makin kencang ya? Kuda, boleh minta surainya nggak? Wah, Aduh, makin kencang lagi. Aduh, badan aku sakit-sakit semua. Aduh, sakit. Aduh. Teman-teman, lihat deh, aku berhasil nemuin surai kuda ini. Makasih ya, Tarjo. Kita berhasil. Kamu tuh emang hebat, Jo. Tari, surai itu bisa menghilangkan racun. Bapak kamu pasti bisa sembuh dengan surai itu. Berarti bapakku sekarang bisa sembuh. Ayo, sekarang kita pulang. Makasih ya, burung belibis. Aduh, capek banget. Aduh, kayak bentar lagi kita pengen sampai ke kampung deh. Terlalu deh, aku capek banget nih. Ya nih, istirahat dulu yuk. Udah yuk. Hoi, teman-teman. Kayak ada suara orang nangis. Jangan-jangan ada setan. Duh, udah. Mendingan kita cari aja yuk. Udah deh. Itu dia, sana yuk. Sayang, diam sayang. Bu, anak ibu kenapa? Ini deh, anak saya keracunan makanan. Saya takut. Dia
sama nasibnya sama bapak. Dia bisa meninggal kalau nggak cepet diobatin racunnya. Gimana? Kita kan punya surai kuda yang bisa ngilangin racun. Kita kasih aja ibu ini setengah. Kasihan tuh anaknya. Iya. Kalau surai itu dikasih, gimana dengan bapak? Di perjalanan nanti, kamu harus bersikap baik. Iya pak, Tari janji, Tari akan jadi anak yang baik. Jo, kasih aja semua surai kuda itu. Soalnya kalau cuma setengah, takutnya bayinya nggak bisa sembuh. Betulan. Kita kan udah susah-susah nyari surai ini. Kalau dikasih ke dia, gimana bapak kamu? Kalian semua kan udah ngebantuin aku untuk mendapatkan surai kuda itu. Aku juga pengen jadi anak yang baik. Jadinya sekarang gantian, aku yang mau nolongin orang. Udah cepetan, mana? Bu, surai kuda ini bisa menyembuhkan penyakit. Anak saya sembuh. Bu, anaknya bisa sembuh. Terima kasih, Adek. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Iya, Bu, sama-sama. Tari, kamu sudah pulang, Nak. Kamu sudah menemukan obat untuk Bapak. Pak, maafin Tari, Pak. Obat itu Tari kasih sama ibu yang bayinya sedang sakit. Gak apa-apa, Nak. Kamu jangan sedih. Bapak jujur bangga sama kamu. Ternyata kamu anak yang baik. Tapi Pak, sakit Bapak gimana? Tari nggak mau Pak kehilangan Bapak. Tari takut. Bersinar, Pak. Iya. Badan Bapak nggak sakit lagi, Nak. Pak. Tari. Terima kasih, Nak, ya. Terima kasih. Iya, Pak. Tari, ketahuilah, bapakmu terkena tetesan air mata kamu. Tetesan air mata anak yang berbakti akan menjadi obat yang manjur untuk luka bapak kamu. Kenapa aku harus susah payah mencari surai kuda itu? Tari, petualangan kamu itu adalah pelajaran hidup yang merubah kamu menjadi anak yang lebih baik. Terima kasih ya, Raja Belibis. Aku janji, aku akan terus menjadi anak yang baik. Tugasku sudah selesai. Kalau kamu memerlukan aku, panggil saja dengan bersiul. Iya. Dadah. Tari, kamu curang banget sih. Iya, kamu kan nggak ikut ngejar. Aku nggak curang. Aku sengaja ngambil layangan ini supaya nggak sobek. Nih, buat kalian. Kita kan udah temenan, berarti kita harus kompak, ya kan? Iya. Betul juga tuh. Kemudian kita mainin aja nih layangan. Yuk. Yuk. Hei, bocah! Sini layangan itu! Sini! Ya benar! Kan ini nggak bisa ngelawan anak gede. Udah. Tenang aja. Aduh.